إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وذريته وأصحابه ثم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات khususan ila ruhi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Ya fattahu ya alimu iftah qulubana babakal ya karim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi fid dharaini wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dilimpahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, di dalam memperbaiki diri kita, di dalam berbaktinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, tiada kurang suatu apapun. Selawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana pada hari ini kita sudah sampai kepada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal. Dianjurkan kepada kita untuk memperbanyak daripada membaca salawat di bulan ini, terutama salawat-salawat yang sering kita amalkan, yaitu salawat Nabiya, salawat Al-Fatih. Silakan untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaat dari beliau yang akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Hidayatus Shaliqin, yang mana ini kita sudah sampai kepada kajian-kajian akhir di dalam kitab ini, yang membahas dan mengungkapkan tentang adab-adab
Sekali lagi, adab itu tetap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ilmu. Adab itu lebih hebat dibandingkan dengan ilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, sementara orang yang adab itulah menunjukkan keilmuan yang dimilikinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, telah berkata oleh pengarang, khatimatun fi adabi ma'al ma'arifi wal ghairil ma'arifi min umumil muslimin. Artinya ini suatu khotimah pada menyatakan adab serta orang yang berkenalan atau orang yang saling mengenal dan tiada berkenalan atau tiada kenal daripada umum sekalian muslimin. Ketahui olehmu bahwasanya manusia itu pada hukum itu 3 perkara. Jadi pembagian manusia itu ada 3 perkara. Yang pertama namanya sahabatmu, yakni taulanmu dan kekasihmu. Yang kedua orang yang engkau kenal, namo ketika orang yang tiada engkau, ketiga orang yang tiada engkau kenal namo. Jadi ada orang yang dekat dengan kita, orang dikatakan taulan atau kekasih, kemudian ada orang yang kenal namanya, kemudian orang yang tiada engkau kenal, yaitu kebanyakan daripada muslimin. Adapun adab serta orang yang engkau jadi taulanmu, orang yang kita kenal jadi taulan, jadi kekasih, maka telah tersebut di dalam pasal pada menyatakan seorang yang bersahabat. Nah, sebelum ini kita sudah mempelajari adab di dalam bersahabat. Kemudian adab beserta sahabat dan orang yang bersahabat dengan kita, serta sahabatnya. Yang terdahulu sebutannya itu, adapun adab orang yang engkau kenal itu beberapa perkara. Yang mana kesimpulannya kalau di pembahasan tentang adab beserta sahabat, kita tetap melebihkan sahabat kita itu, tetap memuliakan dia, menjaga dia, kemudian selalu kita mengalahkan kepentingan diri kita untuk lebih memberikan ataupun mengutamakan kepentingan daripada sahabat kita itu. Nah, itu di kajian yang sebelumnya. Setengah daripada adab serta mereka itu, bahwa jangan engkau hinakan akan seseorang daripada mereka itu. Jangan sekali-kali kita menghinakan, merendahkan, meremehkan orang yang selama ini kita anggap sebagai sahabat kita. Sekali lagi, perbedaan sahabat sama kawan, kalau seandainya sahabat itu orang yang mau menyediakan bahunya ketika kita ingin menumpahkan tangis kita, menumpahkan keluh kesah kita, menumpahkan penderitaan kita, dia mau menyediakan bahunya untuk mendengarkan, untuk sama-sama memikul, untuk sama-sama merasakan daripada kesusahan dan kesulitan kita. Ini namanya sahabat. Tapi kalau kawan itu hubungannya sedikit agak lebih renggang, tidak seperti sahabat tadi. Mana yang banyak, kawan atau sahabat? Yang banyak adalah kawan. Jadi untuk orang yang sahabat kita, jangan kita hinakan akan seorang daripada mereka itu. Bahwasanya tiada engkau ketahui akan mereka itu. Mudah-mudahan ia terlebih baik
daripadamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita jadikan sahabat kita orang yang lebih baik perilakunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau takzimkan akan mereka itu, jangan kita muliakan sahabat kita itu, jangan kita puji sahabat kita itu, jangan kita tinggikan sahabat kita itu, sebab dunia mereka itu mungkin karena gelarnya, mungkin karena hartanya, mungkin karena darahnya. Oh, dia itu darah biru, dia itu orang yang berpangkat, dia itu berartonya banyak. Nah, ini jangan kita agungkan sahabat yang kita jadikan sahabat itu karena atau sebab daripada dunianya itu. Ya, ini sebab kekayaan mereka itu, nah, mungkin dia punya harta banyak. Bukan karena ini kita mengagungkan, meninggikan mereka itu. Mungkin dia cuma biasa-biasa be, tetapi karena dia sahabat kita, nah ikatan sahabat inilah yang mengagungkan, yang kita tinggikan kepada sahabat kita itu. Atau sebab harta mereka itu, atau sebab kemuliaan, mungkin dia pejabat, atau mungkin dia orang terkaya, atau mungkin sebab-sebab yang lain, keturunannya, daripada keturunannya. Karena bahwa dunia itu sangat hina kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak boleh yang menjadi sebab kita di dalam mengagungkan, meninggikan sahabat kita itu bukan sebab pangkatnya, bukan karena hartanya, bukan karena garis keturunannya, karena itu semuanya adalah dunia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun sahabat kita itu orang biasa-biasa baik, tetapi dia begitu peduli sama kita, begitu perhatian sama kita. Bahkan dia pun bisa mengalahkan kepentingan dirinya demi untuk kepentingan kita. Apalagi di saat kita di dalam keadaan membutuhkan dan memang dalam keadaan kesusahan. Sahabat kita yang hadir itulah, sahabat kita yang mau memikul bersama itulah yang dikatakan sahabat sejati kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddu'a li ghaniyyin li ghanahu, zahaba thulusa dinihi." Artinya barang siapa yang merendahkan dirinya, barang siapa menghinakan dirinya bagi orang yang kaya, yakni barang siapa yang mentakzimkan, mengagungkan, memuliakan akan dia karena kayanya, itu niscaya hilang dosanya, agamanya. Ini Nabi katakan, kalau seandainya siapa yang tawadu atau merendahkan diri li ghaniyyin karena kekayaan, lamnya tu lam taklil, li ghinahu, itu akan menghilangkan daripada agama. Dan setengah daripadanya, jika marah mereka itu, marah sahabat kita nih, akan dikau atau memerintah, ngajak, nyuruh akan dikau, kita disuruh oleh sahabat kita tuh, diajak oleh sahabat kita tuh, maka jangan engkau lawan akan mereka itu. Inilah yang merusak daripada nilai-nilai persahabatan. Apalagi sahabat itu mengajak kita untuk hal-hal yang kebaikan, baik untuk urusan dunia ataupun lebih-lebih untuk urusan akhirat kita. Jangan dilawan. Dan setengah daripadanya bahwasanya jangan engkau suka kepada mereka itu, sebab memuliakan dia akan dikau, dan sebab memuji mereka itu akan dikau. Jadi dilarang
kita untuk bersyukur kepada mereka itu karena mereka meninggikan kita, bukan itu alasannya. Dan sebab menyatakan kasih iyo akan dikau karena alasannya jikalau engkau periksakan hakikatnya yang demikian itu niscaya tiada engkau dapat akan dia. Dan setengah daripadanya bahwa jangan engkau takjub. Wah, ini takjub pun kita dilarang. Jika engkau dicela atau kita heran atau kita marah ketika kita dicela oleh seseorang padahal engkau ghaib, kita tidak ada di dalam celaan itu, dan jangan engkau marah akan dia, dan jangan engkau marah akan dia. Apalagi cuma dengar kabar buruk. Aku tadi ketemu si Anu, katanya kau gini. Jangan kita marah kepada sahabat kita itu. Nah, ini adab-adab yang bisa mengekalkan daripada persahabatan, bukan cuma hanya di dunia ini. Ternyata nanti yang menyelamatkan kita, salah satunya yang menyelamatkan kita di negeri akhirat nanti, bisa-bisa sahabat yang selama ini dekat dengan kita. Mungkin dia orang yang selama hidupnya itu beserta Allah, orang yang diselamatkan Allah, dan kita termasuk orang yang celaka. Rupanya karena sahabat kita ini diberikan amanah atau diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memberikan kesempatan untuk memohonkan ampun kepada sahabat-sahabatnya, teringatlah dia sama kita. Ini hati-hati kalau ada hari ini sahabat kita yang dekat dengan kita, yang suka dengan kita, yang selalu beserta kita, maka jangan sekali-kali kita marah atau benci ketika dicela atau cuma dengar kabar-kabar burung tentang perkataannya. Daripadanya jangan sekali-kali engkau tomak kepada harta mereka itu. Tidak boleh kita rakus kepada harta daripada sahabat kita itu, dan kepada kemegahan mereka itu, dan kepada tolong mereka itu. Ya, kita tetap bergantung, kita tetap berharap, kita tetap minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau minta akan hajatmu, kebetulan kita ini ada keinginan, ada suatu keperluan daripada seseorang, maka memberi ia akan dikasihnya hajat kita itu, maka hendaklah engkau mengucapkan syukran. Kita mengucapkan syukur dan mengucapkan terima kasih akan dia, kepada dia. Dan jika tiada memberi akan dikau, rupanya mungkin dia pun lagi susah juga, tidak bisa dia memberi kita. Jangan engkau marah akan mereka itu. Ini memang perlu kebersihan daripada hati. Jangan pula pas kita datang sama dia, tolonglah, aku lagi perlunya gini, waduh maaf nih, lagi tak latih lagi. Pokoknya dia memang sedang tidak bisa untuk memenuhi hajat kita. Kau ini dulu, kau waktu ini aku ada. Ini yang sering terjadi. Sekarang aku cuman ini baik, tidak ada pula ini yang sering merusak daripada persahabatan. Dan jangan engkau celah akan dia, maka engkau uzurkan akan dia, dan jangan engkau mengadukan akan halnya itu kepada orang lain. Ini memang ayahku kesalnian sama si Anu, padahal sahabat kita dewek cerita sama orang lain. Ngapa kau kesal? Dulu dia tahu dah
di Jambi ini sama siapa dia pertama kali hidup tuh? Banyak lah dia ungkap-ungkap yang nolong dia, nyarikan rumah dia, galonya dia. Jadi ngapa kau marah sama dia? Sekarang aku minta baik cuman ini dikit lah, udah ada perlu, udah ada banyak nian. Cerita ke orang lain, udah ada banyak nian dah. Tapi banyak nian alasannya. Wah, ini lah lupa kacang sama kulit. Di dalam ngaji ini kayak gitu juga. Kalau udah aku yang ngajari dia dulu, kalau udah aku yang bukakan apa, ini tidak boleh kita, berarti kita sudah jadi Tuhan. Nah, ini yang tanpa kita sadari. Padahal kita pun menolong dia dulu, itu diatur oleh Tuhan, dipertemukan oleh Tuhan. Nah, inilah Tuhan-Tuhan yang banyak yang menjadikan kita tergelincir di dalam persahabatan kita ini. Dan setengah daripadanya bahwasanya jangan engkau ajar dan jangan engkau tegur akan seseorang, melainkan jikalau engkau lihat akan alamat yang menunjukkan akan menerima mereka itu. Ini bahkan untuk menegur kawan pun kadang-kadang kita tahu mungkin kawan kita salah, kawan kita kurang benar perilakunya. Ini pun nak kita tengok-tengok dulu ketika ingin menegurnya. Apakah dia ini bisa dikasih tahu atau tidak? Di sinilah kadang-kadang sahabat kita itu banyak mengalah. Akan pengajaranmu itu, maka jika tiada yang demikian itu dan nampak dia ini nampaknya masih yang kendak dia lah yang disampaikannya, awak bercakap dia lebih hebat lagi, maka tahan dulu, jangan dikemukakan lagi. Maka jika tiada demikian itu, kita lihat dia tidak mau dikasih tahu, itu niscaya tiada ia menang perkataanmu. Payah kita nak menang dengan perkataan kita. Dan jadi ia membantah atasmu, dan apabila tersalah mereka itu di dalam masalah mereka itu benci akan dikau. Ini kadang-kadang kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita yang di dalam perilakunya mungkin ada satu kesalahan. Ini pun nak kita tengok-tengok apakah dia siap untuk menerima penjelasan kita atau belum. Kalau belum, ada usah. Jangan sampai nanti dia membantah atasmu. Inilah yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena terkadang seseorang yang mulia di sisi Allah itu tidak nampak di dalam perilakunya, tidak nampak di dalam mungkin ketaatannya, tidak nampak. Nah, ketika kita tidak bisa melihat siapa sahabat kita yang sebenarnya, jangan-jangan rupanya sahabat kita ini seorang waliullah. Kalau kita membantah, kalau kita melawan, kalau kita bermusuhan dengan dia, berarti sama dengan bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, pokoknya memang harus banyak ngalah lah. Kalau kita bersahabat, memang betul-betul sahabat yang memang dijadikan sahabat.